Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guru hebat Indonesia? Insya Allah kali ini kita akan membuat kuis interaktif dilengkapi dengan skor di PowerPoint. Oke, seperti biasa langkah pertama kita buka Microsoft Office PowerPoint-nya. Oke, jadi teman-teman kuis kali ini tingkatannya lebih tinggi satu level dari hyperlink. Oke. Langkah pertama kita akan membuat cover atau backgroundnya untuk games atau quiz interaktif kali ini. Seperti biasa kita ke menu design, kemudian kita pilih format background, langsung saja kita pilih picture or texture. Ya. Kemudian di sini ada menu file, kita tekan saja, kita pilih. Jadi sebelumnya kita sudah sediakan gambar yang akan kita jadikan background. Oke, saya akan buka file saya. Nah, sudah ditemukan. Nah, maka dia akan otomatis menggantikan background yang ada di PowerPoint. Sudah, langkah pertama sudah kita buat. Kita close saja. Oke. Langkah kedua kita akan membuat tombol-tombol menu di game ini. Oke, langsung saja kita ke menu insert. Kita pilih shapes. Nah, kita bisa pilih mana saja sesuai selera. Saya pilih yang ini. Kita sesuaikan besarnya. Oke, kemudian kita ganti warnanya. Saya pilih warna kuning. Untuk outline-nya saya pilih hilangkan. Kemudian untuk memberi keterangan seperti biasa kita klik kanan, kemudian edit text. Oke, saya akan buat matematika. Oke, kita blok, kita ubah, kita klik menu home, kita pilih warnanya supaya menjadi hitam. Oke, matematika. Oke, kemudian kita ubah fontnya, saya pilih Times New Roman. Oke, besar fontnya saya pilih 40 saja. Oke, kemudian kita bold, ya kita perbesar. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik format supaya dia berada tepat di tengah-tengah. Kita pilih Align Center seperti itu. Oke, untuk keterangannya sudah. Kemudian seperti biasa kita klik kanan, tahan untuk mengcopy. Oke, kita copy. Di sini kita buat materi. Oke, kemudian kita sesuaikan besarnya. Oke, ya. Seperti untuk menduplikat lebih cepat, klik kanan, tahan, kita tarik ke bawah. Oke, di sini saya ubah menjadi evaluasi. Oke, supaya lebih cepat kita mengcopy, kita tekan shift, klik dua-duanya, klik kanan, tarik, oke, copy, seperti itu ya. Oke, kita sesuaikan. Oke, sudah pas. Kemudian kita ubah keterangannya di sini tutorial. Nah, di sini terakhir kita tulis quiz ya. Kita buat tadi. Oke, teman-teman, untuk langkah kedua kita membuat menu tombol atau tombol menu gamesnya sudah kita buat. Kemudian langkah ketiga kita akan berikan animasi untuk menu-menu tersebut. Oke, supaya lebih cepat kita langsung blok saja semuanya. Kemudian kita ke menu animasi, ya. Di sini sudah terlihat ya, teman-teman bisa juga di sini pilih ya. Tapi saya pilih di sini fly in ya supaya lebih cepat. Oke. Kemudian kita pilih animasi pen-nya supaya terlihat animasi apa yang kita gunakan. Saya pilih drop down-nya di sini. Oke, saya pilih start with previous, jadi dia akan muncul tanpa kita klik. Jika kita pilih start out click, dia akan muncul dengan harus klik. Start after previous, dia akan muncul setelah animasi sebelumnya muncul. Oke, jadi kita pilih start with previous. Oke, pilih lagi drop down-nya. Saya pilih timingnya, kita ubah timingnya, kita buat menjadi 1,5 detik. Oke, kemudian efeknya, nah di sini semutnya, jadi ketika dia muncul dia perlahan datangnya ya munculnya, jadi seperti itu
ya. Selanjutnya kita ubah menjadi 0,75 semua. Oke, jika sudah oke, kita lihat hasilnya. Ya, itu jadi dia munculnya secara perlahan. Oke, untuk slide pertama sudah kita buat, kemudian kita buat slide kedua yaitu isi dari kuis tersebut ya. Jadi di video ini kita akan membuat kuis, maka langsung saja ke intinya membuat isi slide kuis ya. Untuk materi, evaluasi dan tutorial teman-teman bisa buat ya sendiri sesuai kebutuhan. Oke, kita langsung klik kanan saja slide pertama, kemudian kita duplikat slide ya. Kenapa kita duplikat bukan copy? Jadi ketika diduplikat semua pengaturan animasi dan apapun itu akan tercopy dengan otomatis. Berbeda dengan kita klik kanan copy, dia hanya mengcopy backgroundnya saja. Tetapi menu-menunya, animasinya tidak akan tercopy. Jadi kita pilih duplicate. Oke, langsung saja kita ubah menjadi sebuah pertanyaan atau kuis karena kita akan buat isi dari menu kuis. Oke, satu contoh. Karena kita matematik, langsung saja 100 dibagi 50. Maka di sini jawaban A-nya. Oke, kita buat kapital A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, dan D 4. Oke, sudah selesai. Kita buat soal nomor pertama. Oke, supaya lebih cepat kita akan buat 5 soal ya, tinggal kita duplikat. Oke, duplikat slide. Oke, tinggal kita ubah menjadi nomor 2. Kita duplikat lagi menjadi nomor 3 ya. Kita duplikat lagi menjadi nomor 4. Dan terakhir kita duplikat menjadi nomor 5. Oke ya, untuk soal sudah selesai ya. Saya buat pertanyaannya ada 5. Kemudian kita buat slide ke-7 yaitu slide skor ya, menu skor ya. Jadi nanti fungsinya ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan kuisnya, mereka bisa melihat hasilnya ya, yaitu manfaat dari rumus makro, fungsi makro. Oke, kita tulis saja skor, kita perbesar hurufnya, kita ke menu home kembali, saya buat 80. Oke, kita sesuaikan besarannya. Oke, cukup. Kita pilih format, alignmentnya, kita pilih center. Oke, kemudian saya pilih lagi setelah center middle supaya tepat di tengah. Oke. Terakhir kita buat slide nilai dan ketuntasan. Jadi logikanya ketika teman-teman klik skor, dia otomatis ke slide nomor 8 untuk melihat nilai dan hasilnya atau tuntas atau tidak tuntas. Oke, kita nolkan saja. Oke, kita pilih ini supaya tepat di tengah-tengah. Kita pilih align center. Oke, kemudian klik kanan tahan, kita duplicate, copy. Oke, ini untuk keterangan tuntas dan tidak tuntasnya. Saya buat 40 saja besarnya. Oke, kemudian kita sesuaikan ya. Oke, kita pilih format alignnya supaya center. Oke, kita ke bawah. Oke ya, kemudian saya buat lagi. Oke, cukup ya. Semuanya sudah kita buat, kemudian kita akan memasukkan rumus makro. Jadi fungsi makro ini seperti rumus di Excel ya. Ketika anak-anak menekan tombol betul, otomatis dia akan menambahkan nilai-nilainya. Oke, saya sudah siapkan rumus makronya sebelumnya. Oke, teman-teman bisa dapatkan rumus makro ini di deskripsi video ini ya. Oke, nanti teman-teman tinggal download. Oke, ini ya teman-teman. Oke, saya sedikit jelaskan. Jadi ini rumus untuk sub mulai. Ketika kita tekan quiz, otomatis rumusnya akan mulai. Kemudian ada sub benar. Jadi ketika teman-teman atau anak-anak mengklik jawaban yang betul, otomatis jawabannya akan ditambah 20 poin. Kenapa di sini 20 poin?
Ya, saya tulis karena saya membuatnya 5 soal. Jadi logikanya 5 soal ketika 20 ditambahkan 20 poin, ada 5 soal, berarti 5 dikali 20 hasilnya 100. Jadi ketika teman-teman membuat 10 soal, maka poinnya harus 10. Karena 10 kali 10 100. Jika teman-teman buat 100 soal, maka poinnya cukup 1. Jadi 100 kali 1 1. Jadi intinya jumlah dari poin tersebut adalah 100. Maka saya buat 20 karena soalnya 5. Oke, kemudian sub salah di sini ya dia 0. Jadi ketika dia menekan tombol atau jawaban salah, dia tidak akan mendapatkan tambahan poin, maka ditulisnya 0 seperti itu. Kemudian ada sub hasil, nanti skor ya, ketika anak-anak menekan tombol skor, dia otomatis langsung ke slide nomor 8 ya. Nah, ketika anak-anak menekan tombol skor, dia otomatis ke slide nomor 8. Makanya di sini di rumusnya ditulis angka 8. Itu maksudnya nanti berpindah otomatis ke slide nomor 8. Kemudian di sini ada ketuntasan ya, teman-teman. Jadi logikanya anak-anak akan tuntas ketika nilainya lebih dari 80 ya di slide 8 itu. Kemudian jika anak-anak nilainya kurang dari 80 maka dia tidak akan tuntas. Maka keterangannya maaf Anda belum tuntas. Jika tuntas selamat Anda tuntas. Oke. Ya, maksud di sini 8 itu karena skor dan ketuntasannya ada di slide nomor 8. Kemudian di sini step 2 maksudnya karena kita di slide 8 ada 2 step ya. Step pertama itu ini ya nilai, ini step pertama 1, step kedua adalah ketuntasan. Seperti itu ya teman-teman ya, sedikit gambarannya. Kalau kita jelaskan lebih jauh harus khusus video tentang menerangkan rumus makro. Oke, kemudian kita blok semua, kita copy. Untuk memasukkan rumus makro, teman-teman bisa tekan Alt, kemudian bersamaan tekan F11. Maka akan muncul Microsoft Visual Basic for Application. Oke, kemudian teman-teman tinggal tekan insert, pilih modul. Nah, tinggal di paste ya, di paste. Oke, sudah. Oke, kemudian kita close saja teman-teman. Oke ya. Sekarang kita tinggal mengatur rumus makronya ya. Kita ke slide pertama. Oke, kita insert ya, kemudian kita pilih misalkan jawaban betulnya B, maka kita klik B nya, action, kemudian kita pilih run makro ya. Biasanya kita pilih hyperlink kan, kali ini kita pilih run makro ya, kita tekan. Nah, karena kita ingin jawaban betulnya di B, maka kita pilih benar. Oke ya. Kemudian ini ACD-nya salah. Oke, action. Kita pilih run makro, kemudian salah. Sama DC-nya. Kita pilih run makro, kemudian salah. Oke. Hanya contoh saja ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kita pilih salah. Oke ya, kita contohkan di slide pertama. Slide kedua ya, pertanyaan kedua maksudnya kita A ya, kita pilih jawaban betulnya A misal, kemudian kita sesuaikan lagi maka benar. Oke, langsung saja ya, kita pilih yang betulnya saja berarti A. Pertanyaan ketiga A lagi, kita pilih action, kita aktifkan run makronya, ingat, kemudian benar ya. Salahnya tidak usah, ini hanya contoh. Kita pilih lagi A, action, sama ya, sesuaikan run makro, benar, oke. Soal nomor 5, kita pilih A juga, action, kita aktifkan run makro, oke. Kemudian di slide nomor 7, nah, slide nomor 7 ini, kita pilih action, kemudian run makronya kita pilih hasil ya. Jadi nanti ketika anak-anak klik skor, dia akan otomatis berpindah ke slide nomor 8. Oke, kita pilih hasil.
Oke. Kemudian langsung kita ke step nomor 8. Oke. Nah, di step pertama tadi itu nilai ya, di rumusnya itu step 1 itu nilai. Jadi akan menampilkan nilai anak-anak. Oke, kita action, kemudian run makronya kita aktifkan. Kita pilih tampilkan nilai. Oke. Nah, di step kedua tadi di rumus makronya itu adalah ketuntasan. Maka kita pilih run makro, kemudian ketuntasan. Oke teman-teman, ya run makronya sudah kita atur. Kemudian ada satu lagi yang kita harus atur, yaitu kuisnya. Ya, kuisnya ini kita akan tambahkan hyperlink. Jadi ketika kita tekan kuis, dia otomatis langsung menuju ke soal pertama. Oke, kita action. Hyperlink next slide saja ya. Oke, kemudian kita pilih transisinya. Oke, pastikan di sini checklistnya hilang dua-duanya ya. Ya, kemudian apply to all. Semuanya sama. Oke, sekarang kita akan coba ya. Kita pilih menu quiz. Nah, dia otomatis ke pertanyaan pertama. Tadi kita atur pertanyaan pertama jawabannya B. Kita tekan B. Oke, langsung kedua. Jadi kita atur di A. Kita klik A. Nomor 3 kita atur di A juga. Kita klik A. Nomor 4 juga di A. Nomor 5 juga di A. Jika anak-anak sudah menekan tombol-tombol tersebut dan jawabannya betul semua, otomatis akan mendapatkan nilai 100. Yuk kita lihat apakah sudah betul atau tidak. Kita tekan skor. Nah, berarti rumus makronya sudah berhasil ya. Tadi saya menjawab atau menekan jawaban-jawaban yang betul semua. Maka saya mendapatkan nilai 100 dan mendapatkan keterangan tuntas. Oke. Teman-teman guru hebat Indonesia, itu saja sharing dari saya untuk pertemuan ini ya, semoga bermanfaat. Selamat berkarya guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.